warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita kekasih Allah, tambatan bagi orang-orang yang beriman, tambatan hati bagi mereka yang mendambakan cinta yang Rabbi, teladan bagi orang-orang yang beriman. Pada kesempatan pagi hari ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita akan melanjutkan kajian kita, kajian juz amma, dan kita sudah memasuki surah yang kedua, atau surah dari belakang, berarti surah sebelum An-Naba, yaitu surah An-Nazi'at. Seperti biasa, sebelum kita memasuki penjelasan tentang ayat-ayat yang ada di dalam surah An-Nazi'at, maka terlebih dahulu kita membaca agar senantiasa berharap keberkahan dari apapun yang kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, derajat bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya. Silakan buka surah An-Nazi'at. Kita akan baca bersama-sama dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama memahami, mentadabburi beberapa ayat-ayat yang terkandung atau yang ada di dalam surah An-Nazi'at. Kita awali dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nazi'ati gharqa." Di awal surat ini Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah, dan sumpah semacam ini bukan hanya sekali, dua kali atau tiga kali dalam Al-Quran, tapi macam-macam bentuk kata sumpah yang kita dapatkan dalam beberapa ayat yang disebarkan di dalam surah-surah Al-Quran. Artinya secara makna dan tujuan dari sumpah itu pun pernah kita sampaikan, tapi paling tidak kita akan ulang sedikit saja untuk mengingatkan kita tentang informasi-informasi sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini bersumpah dengan makhluk yang Allah kehendaki, karena memang Allah itu tidak memiliki batas. Apapun yang Allah inginkan, tidak ada yang bisa melarang. Dan setiap dari apapun yang Allah lakukan, termasuk yang Allah gunakan sebagai media sumpah, jelas-jelas memiliki ibrah, memiliki hikmah, memiliki tujuan. Maka Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Berbeda dengan kita yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
ayat ini Allah mengambil malaikat sebagai objek sumpahnya. Maka Allah kemudian berfirman, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Gharqa. Sumpah ini bertujuan menyampaikan kabar besar nan penting untuk diperhatikan oleh siapapun yang membacanya. Itulah diantara tujuan sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Informasi tersebut adalah bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Maka tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali untuk menekankan sesuatu yang penting. Urusan kiamat seringkali terlupakan, urusan kematian seringkali terlupakan, ciptaan-ciptaan Allah yang besar seringkali juga terlupakan. Hingga kadang manusia hanya menikmati tanpa pernah berpikir, yang akhirnya mendekatkan kita, melekatkan kita dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sumpah ini takkid, penegasan, penguat. Meskipun sesungguhnya tetap kita yakini, kita percaya, tanpa sumpah pun kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, ya, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu atau kitab ini di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka jangan sedikit pun engkau ragukan keberadaannya. Artinya, tanpa sumpah pun kalau itu bersumber datang dari Allah, maka lazim, wajib, seyogianya kita mengimaninya. Apalagi Allah menggunakan sumpah. Dan biasanya kita pun kalau bersumpah, jelas sumpah yang kita sampaikan itu ingin menegaskan dan menguatkan tentang keseriusan kita terhadap sesuatu. Kalau mungkin kata setiap hari kita bicara biasa, itu nggak pakai sumpah, Pak. Tapi kalau sudah demi Allah bahasanya, itu kita pengen penegasan sama orang lain. Ini benar-benar loh, yang saya omongkan, yang saya bicarakan ini benar. Nah, termasuk kemudian ketika Allah menyampaikan hal tersebut. Tapi mungkin tujuannya agak berbeda. Ketika Allah menyebutkan itu, tujuannya adalah agar siapapun orang tuqiul qulub, akan disentuh hatinya, dibuka pikirannya untuk merenungkan, berpikir tentang apa yang Allah sampaikan setelah sumpah tersebut. Bukan hanya apa yang kita pikirkan setelah sumpah tersebut, bahkan kemudian objek materi yang digunakan oleh Allah sebagai sumpah itu pun layak untuk kita jadikan sebagai renungan. Nah, kita akan sampaikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka malaikat yang dijadikan sebagai objek dalam sumpah ini adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang memiliki sifat istimewa. Salah satu sifatnya adalah la ya'suna ma amarallahu bihi, tidak pernah bermaksiat terhadap apapun yang Allah perintahkan. Karena memang Allah tidak menanamkan sifat kemaksiatan nafsu dalam diri para malaikat. Yang berbeda tentu dengan penciptaan manusia yang Allah masukkan ke dalam dirinya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Masuk dalam diri kita kekuatan kebaikan, dan masuk pula di dalam diri kita yang Allah ilhamkan kekuatan dalam melakukan keburukan. Ada potensi, ada hati, ada nafsu. Maka at-taqwa wal fujur. Jadi dua-duanya itu terus berperang dalam diri manusia. Siapa yang mendominasi, maka dia yang lebih kuat, atau dia yang tampil lebih perkasa antara kebaikan dan keburukan. Maka kita pasti melihat di kalangan manusia ada yang baik dan ada juga yang buruk. Karena tidak semua orang baik dan tidak semua orang juga buruk.
Maka ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa bisa jadi baik? Karena potensi kebaikan yang ada dalam dirinya lebih dominan dibandingkan keburukannya. Mengapa orang menjadi ahli maksiat, menjadi orang buruk? Karena keburukannya lebih dominan dibandingkan kebaikannya. Maka kita mesti hati-hati. Jangan hanya kemudian terpana dengan penciptaan kita yang sempurna, tapi lupa tentang kelemahan-kelemahan yang Allah titipkan dalam diri kita semua. Maka tentu kullu bani Adam khata'un, kata Nabi, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan setiap anak yang bersalah, anak Adam yang bersalah itu yang paling baik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka wan nazi'at, Allah katakan malaikat-malaikat, ya, wan nazi'at, yang berbicara tentang malaikat-malaikat ini menjadi sebuah terjemahan yang mungkin sedikit kita akan jelaskan. Bahwa yang kita hafal dahulu itu kan malaikat pencabut nyawa. Kalau di TK, di SD itu kan ada 10 malaikat yang wajib kita imani gitu kan. Mulai dari Jibril sampai Mikail, Ridwan, Mikail, dan masing-masing bahkan ada lagunya gitu kan. Ridwan membawa wahyu, Mikail menurunkan hujan dan rizki, itu dan lain sebagainya. Maka yang kita kenal malaikat Israel, mencabut nyawa manusia, pencabut nyawa, dan salah satu dari 4 malaikat utama selain malaikat Jibril. Jibril, Mikail, Israfil dalam ajaran Islam. Nama Israel tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Mau dibuka dimanapun nggak pernah disebut, ya, nggak pernah disebut. Walau begitu kemudian mereka selalu disebut dengan malakul maut. Jadi penyebutannya adalah dengan sebutan malakul maut atau malaikat maut, yang oleh sebagian kalangan diidentikan dengan Israel. Ya, teringat saat masih kecil, ya, salah satu pelajaran agama yang diberikan kepada kita semua, saya kira semua dari mulai itu kan warisan turunan itu, ya, tentang nama-nama malaikat yang sudah kita sampaikan sekaligus dengan tugas-tugasnya. Maka kembali kita sampaikan, pada dasarnya yang mematikan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan atau yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita tidak salah persepsi, ya, bahwa hak prerogatif mencabut nyawa itu adalah Allah. Hanya saja kemudian Allah memerintahkan malaikat sebagai tugas untuk melakukan wewenang itu. Qul ya ayyuhan nas, firman Allah, in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Wahai manusia, kata Allah, firman surah Yunus ayat 104, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Kata-kata mematikan kamu itu menunjukkan, untuk meluruskan persepsi bahwa sesungguhnya yang mencabut nyawa, yang mengakhiri kehidupan manusia itu bukan malaikat hakikatnya, tapi Allah. Lalu kemudian atas perintah Allah lah malaikat yang bertugas itu kemudian mencabut nyawa. Berdasarkan ayat tersebut di atas, surah Yunus ayat 104 itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang mematikan, mewafatkan orang itu disandarkan kepada Allah. Namun Allah menciptakan malaikat maut sebagai wakilnya untuk mencabut nyawa manusia. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Dalam surah Sajadah ayat 11, Allah menjelaskan dengan gamblang, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikatul maut sebagai wakilnya untuk mencabut nyawa manusia, Allah juga menciptakan pasukan-pasukannya.
Kita berbicara tentang alam gaib dulu sedikit. Alam gaib yaitu tentang kehidupan para malaikat. Pasukan-pasukannya, ya, yang kemudian tugasnya adalah membantu malaikatul maut untuk mencabut nyawa. Jadi ada gambaran orang itu, wah malaikatul maut satu ya, kan yang mati banyak. Jadi kita nggak usah sibuk memikirkan seberapa banyak malaikatul maut, yang pasti kematian itu pasti akan datang. Tapi paling tidak informasi kita ketika kita menjelaskan yang gaib, maka sampaikan dengan nas. Kalau kita ingin menjelaskan tentang sesuatu yang bukan ranah kita, yang berada di luar alam pemikiran kita, yang memang menjadi hak prerogatifnya Allah, maka jangan sedikit pun menjelaskan sesuatu itu dengan logika tanpa beralaskan dengan nas. Karena urusan gaib itu harus disampaikan dengan nas yang jelas, yang pasti. Apalagi tentang urusan para malaikat. Maka Allah kemudian menegaskan terkait dengan pembantu-pembantu yang diciptakan oleh Allah, para malaikat-malaikat yang pasukan-pasukannya yang bukan hanya malaikatul maut saja satu, tapi kemudian memiliki banyak pasukan. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufritu wa hum la yufratu wa lahum la yufarritun. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat kami, maka menggunakan kata-kata rusuluna. Rasulun itu satu, tapi kalau rusulun itu artinya banyak. Maka diartikan malaikat kami, ya. Dan malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bahkan disampaikan Mujahid di dalam kitab Hilyatul Awliya, diriwayatkan dari Mujahid, beliau pernah mengatakan, ju'ilatil ard limalakil mauti mislat tast yatanawalu min haitsu syaa. Bumi itu telah dijadikan untuk malaikatul maut seperti bejana besar. Wa ja'ala lahu a'wanun yatawaffawna al-anfus summa yaqbiduha minhu. Lalu kemudian ia akan ambil kapanpun ia mau, dan telah dijadikan baginya pasukan-pasukan pembantu untuk mematikan jiwa-jiwa, kemudian mereka mencabutnya dari mereka. Dan ini kaitannya dengan banyak para ulama-ulama, ya, yang menguatkan hal ini. Tapi yang pasti tidak ada nama malaikat Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ada adalah malakul maut, malaikat kematian, malaikat pencabut nyawa. Apapun itu artinya, bahwa kita pasti menyadari dan meyakini ibu sekalian bahwa ada tugas dari malaikat yang akan mencabut nyawa. Lebih pastinya lagi bahwa nyawa kita suatu hari akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita sampaikan, ya, ulama-ulama tafsir kemudian menyebutkan bahwa an-nazi'at itu diartikan para malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Tapi mencabut nyawa itu nantinya itu ada yang dicabut dengan dua cara. Ada yang dicabut dengan cara yang keras, ada juga yang dicabut dengan cara yang lembut. Jadi kematian itu sama, tapi rasanya beda. Kematian itu pasti, tapi rasanya itu pasti berbeda. Proses pencabutan itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tergantung amalan manusia itu secara mandiri. Baik mukmin maupun kafir, ahli taat maupun ahli maksiat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih yang akan kita bacakan pada pagi hari ini, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang cukup panjang.
Ya. Kondisi seorang mukmin atau kafir ketika meninggal dunia ini jelas ditegaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering dijadikan rujukan oleh para ulama. Hadis ini berasal dari Barra bin Azib. Beliau berkata, "Kharajna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Kami suatu hari keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi janazati rajulin minal ansar, bersamaan dengan seorang jenazah yang berasal dari Ansar. Ansar itu adalah penduduk Madinah. Fantahaina ilal kubri, sampai kemudian kami berakhir di kuburan. Walama yulhad, dan ketika jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Jadi ada kuburan, Pak. Kuburan itu umum sifatnya. Kuburan, liang lahat itu yang sedikit belok, itu namanya liang lahat. Ya. Jadi untuk bisa membedakan. Dan itu disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam liang lahat. Cuman kalau kita itu kadang-kadang agak terlalu pendek, kurang terlalu dalam. Bapak kalau umroh bisa melihat di kuburan Gharqa, ya, yang berada di samping Masjid Nabawi. Itu kalau dimakamkan itu lubang dalamnya itu, setelah lubang tinggi, dalamnya itu dalam, sampai kemudian orang dimasukkan nggak kelihatan setelah ditutup. Itu mestinya sunnahnya begitu. Cuman bisa jadi karena di Indonesia kekurangan tanah, jadi kadang-kadang cuman mukanya doang yang masuk, badannya masih terlihat. Jadi kalau sebenarnya dinamakan lahat itu adalah lubang yang kemudian lebih dari kuburan umumnya yang dimasukkan ke dalam. Baik, maka disebut dengan ya walamma yulhad, ketika kemudian dimasukkan dalam liang lahat. Fajalasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi duduk. Setelah itu Nabi duduk. Wajalasna haula, lalu kami mengitari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ala ru'usina at-tayra. Ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan mereka mengatakan, ketika kami duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seolah-olah kepala kami ada burung, kata Nabi, kata para sahabat. Ya. Kenapa? Karena melihat ke atas, sedangkan tangan beliau membawa dahan yang beliau pukulkan ke tanah. Hingga akhirnya saya tidak bacakan teks hadisnya karena memang terlalu panjang. Langsung kita terjemahkan saja dengan penjelasan. Lalu Nabi SAW beliau mengadahkan kepala beliau ke langit. Yang tadi saya katakan para sahabat seakan-akan di atas kepala kita, kepala kami ada burung. Karena Nabi menengadahkan tangan beliau ke arah atas sambil kemudian memegang dahan yang beliau pukulkan ke tanah. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi mengatakan kepada para sahabat, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Dan ini juga menegaskan Bapak sekalian bahwa siksa kubur itu ada, dan tidak mesti kita masuk kubur dulu baru percaya. Ada yang pernah berani mengatakan siksa kubur itu tidak ada, padahal hadisnya adalah hadis yang sahih. Siksa kubur itu ada, dan siksa kubur itu adalah siksa sebelum kemudian siksa akhir. Maka pernah saya sampaikan, Utsman bin Affan melewati kubur, beliau menangis, berhenti sesaat. Sampai sahabat kemudian bertanya, kenapa kau menangis wahai Utsman? Kuburan yang ada di depanmu itu bukan kuburan keluargamu. Biasanya kan kita kalau berhenti keluarga kita tangisi. Beliau mengatakan ini bukan kuburan keluargamu. Lalu beliau menjawab, tempat ini, kuburan ini adalah persinggahan sementara. Barang siapa yang mendapatkan kemudahan di dalamnya, aysara min dzalika, maka kelak di akhirat akan lebih mudah dari itu. Tapi barang siapa yang kemudian dikuburkannya sulit, susah, berat,
siksaannya, maka kelak di akhirat akan mendapatkan jauh lebih berat lagi, lebih susah lagi, lebih sulit lagi. Maka pantas kita, kata Imam Al-Qurtubi, orang yang berada di dalam kuburan pelaku maksiat itu enggan untuk dibangkitkan oleh Allah, karena mereka merasa lebih nyaman di kuburan meskipun disiksa dibandingkan harus dibangkitkan, karena mereka tahu betul bahwa kebangkitan itu adalah satu momen di mana siksaan itu akan jauh lebih berat dibandingkan apa yang dirasakan di kuburannya. Sedangkan orang-orang beriman berbeda, berharap untuk dibangkitkan, bahkan dia liqa rabbih, dia ingin bertemu dengan Tuhannya, karena dalam pandangan dirinya dari setiap gambaran-gambaran yang sudah diperlihatkan oleh Allah kepadanya tentang kebaikan dan ganjaran yang akan didapatkan, membuat dia merindukan untuk segera mendapatkan itu dan meraih kebahagiaan. Maka Bapak sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita sambung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, dari azab kubur. Beliau mengucapkan 2, bahkan kemudian mengucapkan 3 kali. Ya. Jadi beliau mengatakan 2 kali, bahkan bisa juga mengatakan sampai 3 kali. Kalau dalam bahasa Arabnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ketika mengangkat kepalanya, faqala ista'idhu billahi min adzabil qabri marrataini aw thalathan. Mohonlah kepada Allah agar engkau dijauhkan dari azab kubur 2 kali atau 3 kali. Bacaan ini bisa dilakukan kapan saja, dan salah satu sunnah ketika kita membaca isti'adzah untuk meminta perlindungan dari azab kubur itu, kita baca ketika tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ini diamalkan, Bu, dan ini sunnah Nabi SAW setelah innaka hamidum majid. Kalau pengen ditambah lagi, kata Nabi SAW, Nabi membaca doa yang lain, ya, Allahumma a'inni ada dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tambahan. Kalau mau nambah lagi boleh juga, Allahumma hasibni hisaban yasira. Boleh, Bu. Maka jangan protes imam, lama amat sih. Pak imam kok belum salam-salam ya. Banyak doa yang disunahkan Nabi di situ. Jangan nyalahin kalau kita belum hafal. Lama banget sih salamnya, baca apa sih? Bukan malah nyari kira-kira bacaan apa ya, kok imamnya lama gitu. Ya. Ya, Bapak sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sambung, ini hadis cukup panjang dan paling tidak ini bisa menggambarkan makna dari ayat yang ada di atas. Lalu kemudian beliau berkisah, beliau menjelaskan, beliau menceritakan, sesungguhnya seorang hamba mukmin jika berpisah dari dunia dan menuju akhirat, malaikat dari langit turun menemuinya dengan wajah putih seolah-olah wajah mereka seperti matahari. Kita akan potong hadis ini karena kita akan jelaskan tentang wan nazi'atu gharqa. Kita akan jelaskan tentang malaikat-malaikat pencabut nyawa yang akan mencabut nyawa orang-orang kafir. Seperti apa gambarannya? Maka dikatakan hampir sama dengan apa yang sudah disampaikan di hadis awal tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa orang-orang yang baik, orang-orang mukmin. Karena ada 2 hal. Ada orang mukmin, ada orang kafir. Pada ayat pertama ini Allah menjelaskan tentang bagaimana kisah, bagaimana kejadian, bagaimana perjalanan proses pencabutan nyawa bagi orang-orang yang kafir. Sesungguhnya hamba-hamba yang kafir itu jika berpisah dari dunia atau meninggalkan dunia dan menjemput akhirat, dia ditemui oleh malaikat-malaikat dari langit yang wajahnya kusam, yang mereka ditugaskan oleh Allah untuk membawa kain kafan yang berwarna hitam, legam, terbuat dari bulu yang sangat kasar.
Mereka duduk di sisinya. Yang malaikat tersebut kemudian banyaknya sejauh mata memandang. Lalu malaikatul maut datang menghampirinya hingga duduk di kepalanya seraya membentak. Ini belum dicabut udah dibentak. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang buruk, kata malaikatul maut, ukhruji ila la'natillahi wa ghadabih, keluar engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Beliau bersabda, dalam kondisi seperti itu tentu jiwa yang ada, ruh yang ada di dalam diri tubuh manusia yang kafir, syirik, munafik itu kemudian masuk ke dalamnya dan enggan untuk keluar karena rasa takut yang menyelimutinya. Maka ruh itu juga punya rasa takut kepada Allah karena takut akan azabnya. Masa saat itu mereka berdiam di dalam, enggak enggan keluar. Sampai kemudian akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk memaksakan agar nyawa itu tetap harus dikeluarkan dari tubuh manusia itu. Sehingga jasadnya tercabik-cabik dan malaikat kemudian tersebut mencabut ruhnya dengan sangat keras. Sebagaimana yang digambarkan dicabutnya duri yang mencabik-cabik kain basah. Lalu malaikat mencabutnya. Jadi kalau bahasa kita, dipaksakan untuk keluar. Jangankan dipaksakan, yang tidak dipaksakan saja, orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu merasakan sakit yang luar biasa, apalagi harus dipaksakan. Bahkan dalam satu riwayat seperti 700 kali sayat pedang, itu rasa sakaratul maut. Dan setiap orang kalau ditanya mimma tuhid, sebisa mungkin menghindar dari sakaratul maut itu. Bahkan Al-Quran menyebutkan, kalau bisa nggak usah ada sakaratul maut, mati aja langsung. Karena saking sakitnya sakaratul maut itu. Apalagi jadi hal yang biasa saja rasa sakit itu terasa, sebagaimana yang kemudian dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangankan kita Pak, yang kelas 3 begini, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja di akhir beliau panas, dan panas beliau itu seperti 2 kali panasnya orang biasa. Lalu kemudian diletakkan seperti bejana di sampingnya, lalu kemudian air yang kemudian jika panas kemudian beliau wajah, dan terlihat keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai rasa sakit itu kemudian Aisyah Fatimah yang kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, ambil rasa sakit yang dialami oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Sampai Nabi membisikkan kepada putrinya Fatimah, sesungguhnya tidak ada penderitaan setelah ini. Bahasanya Rafiqil A'la, aku akan dimasukkan oleh Allah ke tempat yang tinggi bersama malaikat-malaikatnya, ke tempat yang tinggi, dan tidak ada penderitaan setelah ini. Dan di dalam beberapa riwayat hadis disebutkan tentang berapa rasa sakitnya sakaratul maut itu. Tapi ini masalah gaib Pak, kita nggak bisa menyaksikan. Yang merasakan adalah orang yang dicabut nyawanya. Tapi paling tidak mungkin pernah kita saksikan seperti apa bentuk orang yang kemudian menggigil dan lain sebagainya. Itu mungkin gambaran. Tapi sekali lagi ini hal yang gaib, yang dirasakan oleh orang yang meninggal dunia, dan itu pasti terjadi. Dicabik-cabik, ya. Maka apabila malaikat telah mencabutnya, maka dia tidak membiarkannya sekejap mata pun hingga dia dimasukkan ke dalam kain kafannya yang buruk tersebut. Maka keluarlah darinya bau busuk paling menyengat di muka bumi. Lalu para malaikat kemudian membawanya naik, dan tidaklah mereka membawanya kepada malaikat-malaikat di langit kecuali mereka berkata, siapa ruh busuk ini? Siapa ruh busuk ini? Semua malaikat bertanya. Si fulan, anak si fulan, akan disebutkan namanya. Dan mereka menyebut namanya dengan nama terburuk yang pernah ada di dunia. Meminta agar dibukakan untuknya pintu langit, namun tidak dibukakan untuknya.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membaca ayat, tidak dibuka bagi mereka pintu langit. Nanti lihat dalam surah Al-A'raf ayat 40. Tidak dibuka baginya pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga hingga unta masuk lubang jarum. Artinya mustahil bagi mereka akan masuk ke dalam surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 31. Di mana Allah kemudian menegaskan siapa yang menyekutukan Allah maka seolah-olah dia tersungkur dari langit lantas burung menyambarnya atau sebagaimana yang diterbangkannya angin di tempat yang jauh. Jadi kuncinya ada satu hal yang akan menghalangi seseorang dan memustahilkan seorang untuk bisa masuk ke dalam surga, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun Bapak sekalian, buat kita, buat keluarga kita, hindari dari kemusyrikan. Ya. Haruskah kita khawatir tentang keadaan? Iya. Karena kondisi yang kemarin semakin hari semakin semeraut, semakin sulit untuk kita membendung hal-hal itu. Kemusyrikan kemudian merajalela. Jangankan kita. Para nabi-nabi yang sudah diutus oleh Allah dan dimuliakan, dan kemudian lahir dari mereka generasi-generasi pewaris para nabi-nabi juga, mereka juga memiliki kekhawatiran akan hal tersebut. Maka bagaimana kemudian Ibrahim, wajnubni wa baniyati an na'budal asnam, salah satu di antara kalimat doa Nabi Ibrahim, ya Allah selamatkan kami dan selamatkan keturunan kami dari menyembah berhala. Itu menunjukkan kekhawatiran Nabi Ibrahim akan kemusyrikan yang melanda saat itu. Ditambah lagi saat ini para nabi sudah tidak ada, kondisinya luar biasa semerautnya, antara hak dan yang batil sudah tercampur. Kadang yang batil terlihat hak, bahkan yang hak kadang terlihat batil. Sudah sulit Pak. Maka kondisikan diri kita untuk tidak pernah lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara permintaan kita yang kemudian ditekankan oleh Nabi tadi, jauhkan kami dari azab kubur. Paling tidak 4 permohonan perlindungan dari Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Agar Allah menyelamatkan kita dari azab neraka jahannam. Minta Bu. Ya. Karena tidak ada yang sanggup untuk bisa merasakannya. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta kepada Allah agar kita dilindungi dari fitnah hidup dan fitnah mati. Kemudian yang keempat, mohonlah kepada Allah agar kita dilindungi dari Masihid Dajjal. 4 hal ini yang harus kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini luar biasa dahsyatnya. Salah satu di antara yang 4 itu kan fitnah dunia. Fitnah dunia ini luar biasa. Belum Allah buka tentang kenikmatan dunia saja, setiap orang sudah berlomba-lomba untuk mengejarnya. Belum Allah buka zahratud dunia, dibukakan keindahan dunia ini. Kira-kira seperti apa kemudian manusia itu? Baru sekelumit saja yang Allah turunkan, 1 di antara 10, 1 di antara 100 yang Allah miliki. Itu Allah turunkan ke bumi. Itu bagian dari rahmat Allah. Dan itulah yang ada di bumi ini Pak, yang gak habis untuk dinikmati, untuk dikejar dengan sepenuh kerakusan, kebiadaban akhlak manusia. Itu gak habis satu itu. 99 itu dalam genggaman Allah yang kelak Allah akan berikan kepada orang-orang yang Allah ridhoi di akhirat nanti. Maka ketika dibandingkan antara dunia dan akhirat gak sepadan. 1 banding 99. Ya jelas kecil banget gitu. Dan itu perumpamaan Nabi SAW. Kita sambung Bapak sekalian. Setelah itu kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya. Lalu ada 2 malaikat yang mendatanginya dan menundukkannya, lalu bertanya kepadanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Ini benar Pak. Ini pertanyaan ini benar. Man rabbuka? Siapa Tuhan? Jangan dianggap kemudian pertanyaan-pertanyaan ini ringan untuk kita jawab di kuburan. Udah hafal. Orang TK aja udah hafal.
Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma kitabuka, wa man ikhwanuka. Itu kan udah biasa Pak ya. Bahkan kalau kita ditanya di dunia mungkin hafal, bahkan dengan detail dengan bahasa Arabnya. Siapa Tuhan? Siapa Nabi? Bisa nggak jawab di dunia Pak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kan udah hafal. Tapi jangan dianggap remeh. Karena jawaban di akhirat nanti, jawaban di kuburan itu bukan jawaban hafalan, tapi jawaban pengamalan. Ada orang bertanya, Ustaz, kalau saya nggak bisa bahasa Arab, emang bisa jawab nanti? Pertanyaan malaikat. Ya nggak usah sibuk Pak. Jadi kalau belajar bahasa Arab, belajar saja, karena itu sunnah. Tapi kalaupun nggak bisa bahasa Arab, jangan khawatir nggak bisa menjawab. Karena jawaban itu akan lahir dari orang yang mengamalkannya, bukan menghafalnya. Ya, perlu ditegaskan Pak. Banyak orang yang meremehkan, gampang banget pertanyaannya. Cuman marrabbuka, Allahu Rabbi, wa man nabiyuka, Muhammad Nabi, wa ma kiblatuka, Ka'bata kiblati, wa ma ikhwanuka, al-muslimina wal muslimat ikhwani. Gampang itu jawabannya. Tapi apa semudah itu nanti ketika Allah tanya di kuburan? Ada orang yang ditanya nanti, apa jawabannya? Siapa Tuhanmu, man rabbuka? Dia menjawab, ketakutan. Saya nggak tahu. Kedua malaikat itu kemudian lagi bertanya, wa ma dinuka? Apa agamamu? Dia juga menjawab, ketakutan. Saya tidak tahu. Ini jawaban Nabi SAW dalam sebuah hadis. Lalu ditanya lagi, siapa laki-laki yang diutus untukmu? Dia juga menjawab, ketakutan. Saya nggak tahu. Lalu ada penyuruh langit berkata, dia telah berdusta. Hamparkan baginya permadani neraka dan bukakanlah pintu dari alam barzakhnya. Jadi sejak mulai dari kuburan rasa panas itu sudah terasa. Belum naik dibangkitkan oleh Allah lalu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi selama kemudian dalam kuburan itu pintu sudah terbuka menuju arah tersebut. Maka malaikat membuka pintu neraka baginya dengan segala panasnya dan letupannya. Sedangkan kuburannya menghempitnya hingga tulang belulangnya remuk. Setelah itu ada laki-laki yang datang, di mana wajahnya menyeramkan, pakainya buruk, baunya busuk, lalu berkata, bergembiralah engkau dengan segala hal yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang dijanjikan bagimu. Lalu dia bertanya, siapakah engkau dengan wajahmu yang sedemikian menyeramkan dan membawa keburukan ini? Kita nggak mengenal orang yang datang itu. Buruk, bau. Lalu dia menjawab, laki-laki itu menjawab, aku adalah amal burukmu ketika di dunia. Setelah itu dia berdoa, wahai Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Ini doa orang kafir. Jangan engkau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena kalau sudah hari kiamat datang, berarti yaumul ba'tsu akan menyusul. Hari dibangkitkan setiap orang akan menyusul. Dan saat itulah kemudian persidangan Allah itu akan berlaku. Hukuman Allah pasti akan terjadi. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang sudah kita sampaikan tadi di atas itu gambaran dari Nabi SAW, hadis yang paling panjang yang menjelaskan tentang keadaan manusia yang dicabut nyawanya. Dan itu adalah perjalanan orang-orang meninggal dunia, baik dia adalah orang soleh ataupun dia adalah ahli maksiat. Oke, yang pertama kita tegaskan ini adalah tentang orang kafir, orang gemar. Maka di akhir perjalanan dia ingin akan disegerakan tiba hari kiamat bagi orang yang baik, karena banyak pahala yang kemudian diberikan dan dipampangkan. Maka nanti sakaratul maut itu semuanya akan terasa sakit. Hanya saja yang membedakan harapan. Bagi orang-orang yang beriman punya harapan besar. Dan bukan hanya harapan, tapi karena Allah sudah menampakkan di hadapan dia ketika sakaratul maut tentang amal-amal kebaikan dan ganjaran yang akan disiapkan oleh Allah untuknya. Maka rasa sakit itu memudar, disebabkan karena kerinduannya kepada Allah. Kan Bapak, rasa letih kita bekerja hilang kan Pak ya? Karena kalau kita ngelihat wajah anak, kalau udah kita ngelihat wajah istri, kayaknya harus cari nafkah dah.
Maka kalau ditanya lelah apa enggak, lelah itu akan terbuang. Apalagi kalau sudah mendapatkan ganjaran, sudah dapatkan gaji, wah udah seneng banget. Rasa capek itu udah hilang dalam mereka. Ya, walaupun setelah habis gaji capek lagi, gitu. Habis. Tapi kan ada tumpuannya. Bagaimana kemudian orang yang zong, yang bekerja tapi udah jelas-jelas pekerjaan lelahnya, capeknya itu nggak akan diterima oleh Allah. Rasa lelah dan capeknya itu sudah ditampakkan oleh Allah bahwa nanti setelah engkau lelah seperti ini loh akibat dari kelelahanmu yang tanpa nilai itu. Jelas pasti akan berbeda. Ya. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam ayat-ayat yang lain Allah juga menyebutkan tentang hal serupa. Ya. Lihat, ada rujukan-rujukan sebelum kita akhiri. Al-Waqi'ah ayat 92 sampai 94. Allah katakan, "Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallina fanuzulun min hamim ya wa tasliyatu jahim." Dan adapun jika ia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Maka itu nanti ada ashabus shimal al-muqarrabun, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Sampai kemudian Allah mengatakan, ya, bahkan dalam surah Al-Mulk, fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabil. Sampai kemudian dikatakan, inna hadza lahu haqqul yakin. Sungguh ini adalah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar. Jadi sebagian ulama menafsirkan kondisi orang yang meninggal menjadi 3 model yang tadi itu. Ya. Paling tidak dikerucutkan menjadi dua model. Gharqa. Ini penafsiran yang pertama. Gharqa. Gharqa itu artinya kasar. Gharqa itu berasal dari kata seseorang yang sedang menarik tali busur. Itu namanya gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Dicabut nyawanya seseorang itu. Maka nanti kita akan lihat seperti apa dahsyatnya itu. Walaupun hadis sudah menjelaskan, tapi Al-Quran juga banyak menegaskan hal yang serupa. 2 ayat yang akan mengakhiri kajian kita pagi hari ini. Allah menyatakan, walau tara, dan sekiranya kamu melihat, idh yatawaffal ladhina kafaru, melihat ketika para malaikat mencabut nyawa. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Ketika mencabut nyawa orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka. Wajah dan punggung mereka. Tapi kita nggak melihat seperti apa, tapi rasa sakitnya luar biasa. Yang mukul malaikat loh. Yang mukul Mike Tyson aja udah sakit. Apalagi malah malaikat. Punggungnya dipukul, wajahnya dipukul, memaksakan keluar ruh di dalam tubuh manusia. Ya. Bahkan Allah berfirman kepada Nabi, walau tara idz zalimina fi dhamaratil maut wal malaikatu basitu aydiyahum akhriju anfusakum. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, keluarkanlah nyawamu. Terus malaikat kemudian mencabut nyawa orang kafir dengan kasar dan keras tersebut. Ya, sekali lagi ini hal yang gaib, tidak bisa disaksikan oleh kita. Tapi siapapun yang meninggal pasti akan merasakan hal yang serupa. Paling tidak 2 pilihan kita, apakah kemudian akan dicabut nyawa kita dengan kelembutan, atau Allah akan mencabut nyawa kita dengan kasar. Seperti apa Allah akan menyambut malaikat mencabut nyawa orang-orang yang baik itu, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang menghidupkan dunia dengan kebaikan. Maka saya yakin Pak, perjuangan apapun yang kita lakukan di dunia ini dengan penuh keikhlasan dan terus belajar untuk memperbaiki diri, maka Allah janjikan bagi kita kebaikan melebihi pengorbanan yang sudah kita lakukan. Duduk sesaat ini Pak capek dengerin orang ceramah panjang, tapi ingat, duduk kita yang sesaat ini akan menjadi kontribusi besar bagi kehidupan akhirat kita, yang kelak ketika Allah
kemudian memerintahkan malaikat untuk mencabut. Kebaikan-kebaikan itu tidak akan pernah terbohongi, dan itu nanti akan menjadi salah satu, menjadi standar bagaimana manusia akan menjalani sakaratul mautnya, menjalani wafatnya, lalu menjalani masa karantinanya di kuburan sebelum dibangkitkan kelak yaumul qiyamah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Bapak sekalian dapat bermanfaat. InsyaAllah kita sambung pada ayat yang kedua dan selanjutnya. Mohon maaf tidak selesai sampai ayat kedua meskipun temanya 1 dan 2. Ya, kita sambung insyaallah. Mudah-mudahan sehat semua. Saling mendoakan semoga Allah memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.